Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karma Wulandari. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Ronggolawe. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, berikut ini penjelasannya. Ini ada materi-materi dari presentasi yang akan saya bahas, yaitu ada pengertian sistem pencernaan, ada proses pencernaan makanan, ada organ-organ sistem pencernaan, dinding saluran pencernaan, mekanisme organ pencernaan makanan, dan organ aksesori. Nah, berikut ini akan saya bahas terlebih dahulu mengenai pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Jadi, sistem pencernaan ini adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan ini juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melalui anus. Yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana proses pencernaan itu. Pencernaan itu adalah proses pengubahan makanan menjadi unsur yang siap diserap untuk dipergunakan. Nah, unsur itu berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat ini nanti diubah menjadi gula, yaitu disakarida, sukrosa, maltosa, galaktosa, dan monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Sedangkan lemak, ini nanti akan diubah menjadi monogliserida dan asam lemak. Untuk proteinnya nanti diubah menjadi peptida dan asam amino. Nah, keseluruhan ini merupakan energi yang ada dalam tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan. Ini ada 6 istilah proses-proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mestikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, dan ini terdapat di dalam lambung. Untuk absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terdapat di usus halus, sedangkan defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh. Nah, defekasi ini dilakukan yaitu melalui anus. Yang di bawah ini merupakan istilah-istilah dalam proses makanan yang akan dicerna. Yang pertama yaitu bolus. Bolus ini merupakan makanan yang masuk ke dalam mulut, sedangkan kimus yaitu makanan yang sudah mengalami proses di lambung. Untuk misel, ini adalah makanan yang telah bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intestin. Yang selanjutnya yaitu dinding saluran pencernaan. Yang pertama, mucosa. Mucosa ini lapisan terdalam dari dinding dan sebagian besar terbuat dari jaringan epitel yang mensekresi enzim dan mukus ke dalam dan dari kanal. Nah, mukosa ini merupakan lapisan yang sangat aktif dalam menyerap nutrisi. Sedangkan yang kedua yaitu submukosa. Submukosa ini merupakan lapisan dalam dari mukosa yang mengandung jaringan ikat, longgar, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Nah, submukosa ini pembuluh darahnya di lapisan ini mengangkut nutrisi yang telah diserap. Sedangkan yang ketiga yaitu lapisan muskuler. Lapisan ini terletak di luar submukosa
yang terbuat dari lapisan jaringan otot polos dan berkontraksi untuk menggerakkan material melalui kanal. Lapisan muskular atau disebut dengan muscularis externa ini terdiri dari dua lapisan otot, yaitu satu lapisan sirkular dalam dan satu lapisan longitudinal luar. Kontraksi lapisan sirkular mengkonstruksi lumen saluran dan kontraksi lapisan longitudinal memperpendek dan memperlebar lumen saluran. Yang keempat yaitu serosa. Serosa ini merupakan lapisan terluar dari saluran dan juga dikenal sebagai peritoneum visceral. Nah, pada serosa ini akan mengeluarkan cairan serosa untuk menjaga bagian luar saluran tetap lembab atau basah dan untuk mencegah saluran melekat ke organ lainnya. Yang nomor 5 yaitu mesenterium dan omentum. Ini adalah lipatan jaringan peritoneal berlapis ganda yang merefleks balik dari peritoneum visceral. Nah, mesentrum dan omentum ini berfungsi untuk mengikat organ-organ abdominal satu sama lain dan melakukannya ke dinding abdominal belakang. Yang keenam yaitu organ yang tidak terbungkus peritoneum, tetapi hanya tertutup olehnya, dan disebut dengan retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Dan yang termasuk retroperitoneal ini antara lain pankreas, duodenum, ginjal, rektum, kandung kemih, dan beberapa organ reproduksi perempuan. Nah, anatomi sistem pencernaan manusia ini terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau gastrointestinal ini adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke dalam anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut ini saya akan menjelaskan organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, rongga mulut ini merupakan rongga permulaan saluran pencernaan. Jadi, mulanya proses pencernaan makanan ini terjadi pada rongga mulut, yaitu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut tersendiri terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, setelah diproses, baru nanti akan didorong lidah dan masuk ke dalam lambung untuk dicerna. Nah, di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi sendiri yaitu pencernaan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus yang melibatkan zat kimia berupa enzim. Sedangkan yang pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul. Nah, di dalam rongga mulut ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar, vestibula, dan bagian dalam rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilatis dan gigi. Sebelah belakang bersambung dengan orofaring. Nah, di dalam mulut ini terdapat enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Yang selanjutnya yaitu organ tambahan tadi, yaitu gigi. Nah, fungsi gigi yaitu proses pengunyahan atau mastikasi. Makanan yang masuk dalam mulut dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan bercampur dengan saliva untuk membentuk bolus makanan yang dapat ditelan. Nah, gigi ini tersusun atas 3 bagian, yaitu korona atau mahkota gigi, korum atau leher gigi, dan radius atau akar gigi. Nah, mahkota gigi ini adalah bagian yang tampak dari luar. Lapisan tersebut terlihat berwarna putih karena dilapisi oleh struktur yang disebut dengan email gigi. Sedangkan leher gigi atau korum, yaitu bagian yang telah tertanam ke dalam gusi. Sedangkan untuk akar gigi atau radius, yaitu bagian gigi yang telah tertanam di bawah rahang dan tidak terlihat dari luar.
Nah, berdasarkan bentuknya, gigi yang dimiliki manusia terdiri dari gigi seri atau incisus berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring atau canirus berfungsi untuk menyobek makanan, dan gigi geraham depan atau premolar serta gigi geraham belakang atau molar yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, jumlah gigi pada anak-anak yakni 20 buah, sedangkan jumlah gigi pada dewasa yaitu 32 buah. Gigi ini terdiri dari dua kelompok yaitu gigi sementara atau susu dan gigi tetap. Nah, pembentukan gigi ini berawal dari dua jaringan embrional yaitu ektodem dan mesodem. Ektodem ini akan membentuk email gigi yang berfungsi untuk melindungi tulang gigi dengan zat yang sangat keras yang berada di bagian paling luar gigi pada manusia. Sedangkan lapisan mesodem ini akan membentuk dentin, sementum, dan pulpa. Dentin atau tulang gigi ini lapisan setelah email yang dibentuk dari zat kapur. Sedangkan pulpa atau rongga gigi yaitu banyak mengandung serabut saraf serta pembuluh saraf. Untuk yang sementrum ini atau lapisan luar akar gigi, bagian dari akar gigi yang berdampingan dan berbatasan langsung dengan bagian tulang rahang di mana gigi manusia tumbuh. Nah, yang sekarang yaitu lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap makanan, membantu gigi mencampur dan menempatkan makanan, serta membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, lidah ini tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab berwarna mukosa. Lidah tertutup oleh jaringan berwarna merah muda ini yang terdiri atas 4 macam papile. Nah, ini filiform, fungiform, circumvallate, dan foliate. Lidah ini juga terdiri atas otot lurik yang letaknya menurut 3 arah dan tegak lurus sesama. Lapisan otot diseliputi oleh tunika mukosa. Di bagian atas lidah tidak terdapat tunika submukosa, hanya di bagian bawah. Nah, permukaan lidah bagian atas memiliki tonjolan yang disebut papile. Nah, ini yang dimaksud dengan papila atau papile. Ada 4 macam papila yaitu filiform, fungiform, circumvallate, dan foliate. Untuk filiform ini terdapat di daerah belakang lidah. Sedangkan untuk fungiform ini tersebar di antara filiform dan terbanyak berada di ujung lidah. Circumvallate yaitu jumlahnya sedikit terdapat dalam satu barisan melintang pada pangkal lidah, sedangkan foliate terdapat di daerah pinggiran pangkal lidah. Nah, ini ada foliate. Yang selanjutnya yaitu lidah ini mempunyai rasa primer yang kita kenal adalah manis, asin, asam, dan pahit. Rasa manis akan baik dirasakan oleh ujung lidah, bagian anterolateral sensitif terhadap rasa asam, bagian posterolateral untuk rasa asin, dan pangkal lidah sensitif untuk rasa pahit. Bagian-bagian lidah yaitu ada pangkal lidah, punggung lidah, dan ujung lidah. Pangkal lidah atau radix lingua ini, bagian belakang terdapat anak lidah atau epiglotis untuk menutup jalan pernafasan pada waktu menelan makanan. Untuk yang punggung lidah atau dorsum lingua, terdapat puting-puting pengecap atau ujung saraf pengecap untuk menentukan rasa makanan, manis, asam, pahit, dan asin, dan bersifat kasar karena adanya papile. Untuk yang ujung lidah atau apex lingua membantu membalikan makanan, proses berbicara, merasakan makan yang dimakan, dan membantu proses menelan makanan. Yang selanjutnya yaitu palatum atau langit-langit mulut. Palatum juga merupakan nama tulang dari bagian langit-langit mulut. Palatum dibagi menjadi 3, yaitu palatum mole, palatum durum, dan rape palati. Untuk palatum mole ini yaitu langit-langit mulut atau palatum yang berada di bawah, sebelah atas uvula palatina, dan merupakan paling belakang sendiri. Sedangkan palatum durum
Ini langit mulut yang berada paling atas di sebelah belakang gigi seri dan gigi taring. Untuk yang rape palati, yaitu langit-langit mulut yang tampak menonjol dan memanjang mulai depan hingga belakang palatum. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah atau glandula saliva. Kelenjar saliva adalah kelenjar eksoklin pada mamalia yang memproduksi air liur. Fungsinya yaitu mensekresikan air liur ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut mencerna makanan, membunuh bakteri, dan menjaga keadaan mulut. Nah, pada manusia ini terdapat 4 kelenjar saliva. Yang pertama yaitu kelenjar parotis. Nah, di bawah telinga dan menghasilkan ludah atau liur berbentuk cair. Nah, kelenjar parotis berjumlah 2 buah atau sepasang. Dari seluruh air liur yang ada pada mulut, mensia sebanyak 25% berasal dari kelenjar parotis. Yang kedua yaitu kelenjar submandibula. Nah, kelenjar submandibula ini berjumlah sepasang kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang terletak di rahang bawah. Produksi dari kelenjar submandibula ini campuran dari serosa dan mukosa yang masuk ke rongga mulut melalui saluran yang disebut duktur Wharton. 70% dari air liur di rongga mulut diproduksi oleh kelenjar ini. Yang ketiga yaitu kelenjar sublingualis. Kelenjar ini terkecil dari kelenjar ludah yang berada di bawah lidah dan dekat kelenjar submandibula. Nah, sepasang kelenjar saliva ini merupakan kelenjar terkecil dari ludah. Sekitar 5% dari seluruh air liur yang masuk ke rongga ini. Yang keempat yaitu kelenjar liur minor. Ini adalah sebagian besar kelenjar yang terletak dalam lapisan lamina propria mukosa oral. Yang selanjutnya yaitu organ faring. Faring merupakan saluran berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Fungsinya sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Nah, ini adalah anatomi dari faring. Yang pertama yaitu nasofaring. Ini bagian yang terletak pada bagian belakang rongga hidung dan hanya bisa dilalui oleh udara. Sedangkan orofaring ini terletak di belakang rongga mulut, dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Untuk yang laryngofaring, ini merupakan bagian paling akhir faring. Bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Laryngofaring ini tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, pada faring ini ada proses menelan atau deglutisi. Yang pertama yaitu fase volunter, di mana lidah menekan palatum keras saat rahang menutup dan mengarahkan bolus ke arah orofaring. Yang kedua yaitu fase faring, di mana bolus makanan dalam faring merangsang reseptor orofaring yang mengirim impuls ke pusat menelan dalam medula dan batang otak bagian bawah. Refleks yang terjadi adalah penutupan semua lubang kecuali esofagus sehingga makanan bisa masuk. Yang ketiga yaitu fase esofagus, di mana sfinkter esofagus bawah berelaksasi setelah melakukan gelombang peristaltik dan memungkinkan makanan terdorong ke dalam lambung. Sfinkter kemudian berkontraksi untuk mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus. Nah, selanjutnya yaitu organ esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung yang berbentuk tabung. Sebelum seseorang mulai makan, bagian-bagian mulut atas terbuka sebagai jalannya udara dari hidung. Makanan didorong ke esofagus menuju lambung secara peristaltik atau gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di kerongkongan, epiglotis yang seperti gelambir mengendur sehingga udara masuk ke paru-paru. Ketika makan, makanan dikunyah dan ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Sewaktu makanan bergerak menuju kerongkongan, langit-langit lunak yang mirip dengan gelambir itu di bagian belakang mulut terangkat ke atas dan menutup saluran hidung.
Sementara itu, sewaktu makanan bergerak ke arah tutup trakea, epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk trakea dan paru-paru, tetapi makanan tetap masuk ke kerongkongan untuk menuju lambung. Nah, pada paring ini terdiri dari 4 lapisan. Pada kerongkongan ini terdapat 4 lapisan, yaitu tunika mukosa, yang terdiri dari sel-sel berlapis, banyak dan mengelupas, tetapi tidak menanduk. Sedangkan yang kedua yaitu tunika submukosa, yang terdiri dari jaringan ikat dengan serat kolagen dan elastis dengan banyak pembuluh, darah, serta urat saraf. Yang keempat yaitu tunika muskularis, terdiri dari 2 lapisan otot polos, bagian luar berupa serat otot memanjang, bagian dalam berupa serat otot melingkar. Yang keempat yaitu tunika serosa, terdiri dari jaringan ikat renggang yang mengandung banyak jaringan lemak, pembuluh darah, dan urat saraf. Organ yang selanjutnya yaitu lambung atau ventriculus. Lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong, serta terletak di perut kiri rongga perut di atas diafragma. Lambung ini mempunyai fungsi utama untuk menyimpan serta mengolah makanan sementara. Nah, di dalam lambung ini makanan akan dicerna, tetapi belum spesifik karena masih molekulnya masih besar. Di dalam lambung itu terjadi proses pencernaan protein oleh enzim pepsin serta getah lambung. Dan di dalam lambung ini juga terjadi proses sekresi mukus yang membentuk selubung pelindung untuk lambung. Proses ini akan memberikan pelumasan pada makanan sehingga akan membuatnya lebih mudah dicerna. Nah, ini ada anatomi dari lambung. Yang pertama yaitu kardiak. Kardiak ini merupakan pintu masuk makanan dari esofagus atau kerongkongan. Letak kardia ini di bawah setelah kerongkongan atau juga bagian atas dari lambung. Sedangkan yang kedua yaitu fundus. Fundus ini bagian tengah lambung yang bentuknya membulat. Untuk yang ketiga yaitu korpus. Nah, di mana korpus ini merupakan bagian pusat dari organ lambung. Pada bagian korpus ini proses pencernaan kimia tersebut akan terjadi. Yang keempat yaitu pilorus. Pilorus ini merupakan bagian lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari. Nah, di lambung ini terdapat 2 buah klep atau sfinkter yang berupa penyempitan di kedua ujungnya. Di ujung lambung yang ini berbatasan dengan esofagus tersebut terdapat suatu sfinkter kardia. Sedangkan untuk di ujung lambung yang berbatasan dengan usus halus itu terdapat suatu sfinkter pilorus. Nah, dinding lambung ini disusun menjadi 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, lapisan otot, dan peristaltik. Untuk mukosa sendiri yaitu lapisan di mana sel-sel mensekresi berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Untuk submukosa, ini lapisan di mana arteri dan vena dapat ditemukan untuk mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut sekaligus, untuk membawa nutrisi yang diserap, urea, dan karbon dioksida dari sel. Sedangkan lapisan otot dari otot-otot perut yang membantu dalam pencernaan mekanis, lapisan ini dibagi menjadi 3 lapisan otot yang merupakan otot melingkar, memanjang, dan diagonal. Jenis ketiga kontraksi otot dan lapisan yang dihasilkan. Untuk peristaltik ini menyebabkan makanan di perut bergejolak. Lapisan terluar adalah serosa yang berfungsi sebagai lapisan pelindung lambung. Sel-sel di lapisan ini mengeluarkan sejenis cairan untuk mengurangi gaya gesekan antara perut tubuh dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas enzim-enzim pada lambung. Yang pertama yaitu ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua renin mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Yang ketiga, lipase gastrik ini mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Yang keempat, asam klorida membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Untuk yang kelima, ini ada tripsin memecah protein menjadi asam amino. Untuk mucin ini, enzim mucin dihasilkan dari sel mukosa atau selaput di permukaan dalam lambung. Enzim ini berperan untuk melindungi dinding lambung dan paparan asam lambung. Gastrin ini adalah hormon penting yang diproduksi oleh sel G dalam lambung.
Sel G melepaskan gastrin sebagai respon terhadap peregangan lambung yang terjadi setelah makan masuk. Hal ini bertujuan untuk merangsang produksi asam lambung. Organ yang selanjutnya yaitu usus halus atau intestinum. Usus halus ini tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan. Makanan yang berasal dari lambung memasuki usus halus. Nutrisi yang diserap dan materi tercerna dikirim ke usus besar. Nah, fungsi utama usus halus adalah untuk pencernaan dan penyerapan makanan yang masuk. Panjang usus halus lebih kurang 8,25 meter. Nah, ini ada struktur usus halus. Yang pertama, struktur serosa, struktur terluar dekat dengan pembuluh darah, limfa, serta jaringan saraf. Struktur ini mempunyai jalan napas kecil, lokasi keluarnya senyawa serosa yang berperan sebagai pelumas aktivitas otot. Sedangkan yang kedua yaitu struktur otot, ada dua jenis serat pada otot, yaitu serat otot longitudinal dan serat otot sirkuler. Yang ketiga yaitu submukosa. Struktur ini berbentuk struktur membran ikat longgar yang mengandung pembuluh darah, limfe, saraf, serta kelenjar lendir. Yang keempat yaitu struktur mukosa, terdiri oleh organ epitel sederhana dan membran ikat tipis. Nah, ini ada fungsi usus halus. Yang pertama yaitu sebagai pergerakan. Gerakan segmentasi dan gerakan peristaltik. Pada gerakan ini yang lebih dominan yaitu gerakan segmentasi, bukan peristaltik. Peristaltik bertanggung jawab atas arah makanan ke bawah melalui saluran GL, sementara segmentasi bertanggung jawab untuk pencampuran makanan yang tepat dengan sekresi lambung dan memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil untuk pencernaan yang mudah. Yang kedua yaitu fungsi sekresi, proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimiai dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Yang ketiga yaitu digesti, proses pemecahan makanan menjadi molekul yang mudah diserap tubuh. Untuk yang keempat yaitu absorpsi, proses penyerapan zat makanan ke dalam tubuh. Nah, ini ada struktur dari usus halus. Yang pertama yaitu usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Untuk duodenum ini bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Pada usus 12 jari terdapat dua muara saluran yaitu pankreas dan kandung empedu. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum, bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan penyerapan. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau vili yang memperluas permukaan dari usus. Usus ini bentuknya tertumpuk dan tertahan oleh mesentrum. Berlokasi yang tertumpuk tersebut menguatkan usus kosong untuk beraktivitas selama proses pencernaan terjadi. Fungsi utama dari usus kosong yaitu penguraian nutrisi, penghisapan nutrisi lipofilik, dan penghisapan air. Yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum, bagian terakhir dari usus halus dan yang paling panjang. Pada proses pencernaan pada manusia, usus pencernaan mempunyai panjang antara 2-4 meter. Pada ileum ini diperoleh komponen seperti benjolan yang disebut dengan vili, sama seperti pada usus kosong. Vili tersebut berfungsi untuk menghisap nutrisi seperti gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, serta mineral. Ini ada enzim-enzim pada usus halus. Yang pertama yaitu enterokinase, berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua yaitu maltase, berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa.
Untuk peptidase, yaitu mengubah polipeptida menjadi asam amino, sedangkan lipase usus mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk erepsin atau dipeptidase, mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang terakhir yaitu disakarase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, ini termasuk gula. Organ yang selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Pada usus besar merupakan bagian akhir dari proses pencernaan karena sebagai tempat pembuangan. Usus besar ini memproduksi mukus, tidak mengandung enzim pencernaan. Nah, di usus besar sebagian nutrien telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak dicerna. Sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin K, riboflamin, dan tiamin, dan berbagai gas lainnya. Kantong atau hustura meregang dan dari waktu ke waktu otot sirkular akan berkontraksi untuk mengosongkannya. Gerakan ini tidak progresif tetapi menyebabkan isi usus bergerak bolak-balik dan meremas-remas sehingga memberi cukup waktu untuk terjadi absorpsi. Nah, pada umumnya usus besar ini bergerak secara lambat. Gerakan usus besar yang khas adalah gerakan pengadukan haustural. Fungsi usus besar yaitu untuk menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air. Yang ketiga yaitu untuk mendegresi bakteri. Nah, ini ada bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama yaitu sekum, ini salah satu bagian pertama dari usus besar yang berbentuk kantong dan untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak bisa diserap oleh usus halus. Yang kedua yaitu kolon ascendens. Ini memiliki bentuk vertikal dan memanjang ke atas dimulai dari dasar perut atau kanan sampai ke hati. Berfungsi untuk menyerap makanan yang belum terserap oleh usus halus. Yang ketiga yaitu kolon transversum. Lanjutan dari kolon ascendens dengan bentuk horizontal berfungsi untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Yang keempat yaitu kolon descendens. Ini merupakan tempat penampungan feses sementara serta membantu menyesuaikan kepadatan feses. Yang kelima yaitu kolon sigmoid. Ini berada di sisi kiri bawah perut, mempunyai jaringan otot kuat sehingga bisa menjalankan fungsinya yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Yang terakhir yaitu rektum. Ini struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsinya untuk menyimpan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus. Ini adalah organ yang terakhir dalam sistem pencernaan yaitu anus atau dubur. Anus ini merupakan perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous tartifid dan memiliki komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebase, dan nervus somatik. Kanalis analis berasal dari proktodem yang merupakan invaginasi ektodem, sedangkan rektum berasal dari endodem. Fungsi anus yang pertama yaitu melakukan proses defekasi, artinya proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sfinkter. Yang kedua yaitu mengatur keluarnya feses. Nah, ini pada saat proses pembuangan air besar kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai dengan keinginan. Yang ketiga yaitu menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sfinkter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Ini ada anatomi dari anus. Yang pertama yaitu kanalis anal atau anal kanalis. Ini merupakan kanalis anal. Saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sfinkter anus.
Yang kedua yaitu rektum, sebuah ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang berada di ujung usus besar, setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Yang ketiga, sfinkter anal internal. Ini merupakan sebuah cincin otot lurik yang mengelilingi kanalis anal dengan keliling 2,5-4 cm. Yang keempat, sfinkter anal eksternal. Ini merupakan serat otot lurik berbentuk elips dan melekat pada bagian dinding halus anus. Yang kelima yaitu pectin line. Ini merupakan garis yang membagi antara bagian 2/3 atau atas dan bagian 1/3 bawah anus. Yang keenam yaitu kolom anal. Ini sejumlah lipatan vertikal yang diproduksi oleh selaput lendir dan jaringan otot di bagian atas anus. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu makanan masuk melalui mulut. Jadi organ yang berperan yaitu mulut. Kemudian makanan ini akan dikunyah oleh gigi dan nanti makanan ini akan didorong oleh lidah sehingga melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan akan kemudian masuk ke kerongkongan. Jadi di sini organ yang berperan yaitu kerongkongan. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Nah, di dalam lambung ini, makanan akan dicerna tetapi belum spesifik. Setelah itu dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Dari usus halus ini makanan dicerna tetapi belum bisa spesifik atau halus. Dari usus halus makanan akan didorong ke usus besar. Nah, pada makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Jadi di usus besar ini membagi makanan yang sudah dicerna dengan baik nanti akan dijadikan untuk energi dan makanan yang tidak dikelola dengan baik nanti akan keluar menjadi feses. Ada macam-macam organ aksesori, yaitu yang pertama pankreas. Pankreas ini adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin dan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Letak pankreas ini berada di perut bagian atas yang memanjang ke arah kiri. Pankreas sendiri ini terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini dan pulau pankreas. Asini ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sedangkan pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas manusia memiliki Langerhans yang berperan dalam menjalankan fungsi endokrin pankreas. Langerhans adalah sekelompok sel kecil yang tersebar di seluruh pankreas yang banyak terdapat pembuluh darah dan menyusun 1% sampai 2% dari seluruh massa pankreas. Langerhans ini terbagi menjadi 4 jenis sel. Yang pertama yaitu sel alfa pankreas. Ini menghasilkan hormon glukogen yang nantinya berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan gula dalam hati lalu dibawa ke darah. Yang kedua, sel beta pankreas ini menghasilkan hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jika kadar gula dalam darah tinggi, maka insulin akan menyimpan gula terlebih dahulu ke dalam hati. Jika hormon insulin tidak ada atau kurang, maka manusia akan terkena penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu sel F pankreas atau sel gamma pankreas. Ini menghasilkan polipeptida pankreas yang berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan. Yang keempat yaitu sel delta pankreas yang menghasilkan somatostatin berfungsi untuk menghambat sekresi glukogen oleh sel alfa pankreas dan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas, serta menghambat produk polipeptida oleh sel F pankreas. Bagian dari pankreas ini adalah kepala pankreas, bagian yang menempel pada usus halus dan di dalam lekukan duodenum yang melingkarinya. Yang kedua yaitu leher pankreas. Ini bagian pankreas yang berukuran panjang sekitar 2,5 cm
dan terletak di antara kepala serta badan pankreas. Yang ketiga, badan pankreas. Ini bagian yang berada di antara leher serta ekor pankreas. Bagian ini merupakan bagian terpenting pada pankreas. Yang keempat yaitu ekor pankreas. Bagian ini meruncing yang terdapat pada perut kiri. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Nah, saluran pankreas atau duktur pankreatikus ini menyatu dengan duktus koledukus atau saluran empedu dan bermuara di usus 12 jari atau duodenum. Saluran pankreas ini mengeluarkan sejumlah enzim dari pankreas dalam membantu sistem pencernaan. Ini ada enzim-enzim pada pankreas. Yang pertama yaitu tripsinogen. Ini diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Nah, tripsin ini berfungsi mengubah polipeptida menjadi peptida. Yang kedua yaitu kimotripsinogen. Ini diaktifkan oleh tripsin menjadi kimotripsin yang berfungsi untuk membantu tripsin. Yang ketiga, peptidase mengubah senyawa pepti menjadi asam amino. Yang keempat, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Yang keenam, nuklease memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Yang ketujuh, NaHCO3 atau KHCO3 atau ion bikarbonat HCO3- ini menetralkan suasana asam yang berasal dari lambung. Organ aksesori yang kedua yaitu hati. Hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas dan berwarna merah coklat. Hati membentuk sel darah merah pada masa janin. Hati menyimpan hematin yang diperlukan untuk menyempurnakan sel darah merah baru. Permukaannya dilapisi pembuluh darah yang keluar masuk ke hati. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi seperti penyimpanan glikogen, penyimpanan mineral, dan vitamin larut lemak, mengubah zat buangan dan bahan racun, mengubah zat makanan yang absorpsi dari usus, dan penetralan obat. Hati ini terdiri dari 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus kanan ini bagian terbesar dari hati, ukurannya yaitu 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Lobus kiri yaitu bagian hati yang mempunyai bentuk lebih runcing dan kecil ketimbang lobus kanan. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga yaitu lobus caudatus. Lobus ini berukuran lebih kecil dibanding dengan lobus sebelumnya. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Yang keempat, lobus quadratus. Ini berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan, hingga membungkus kantong empedu. Lobus kuadrat dan quadratus ini jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya yang berada di belakang lobus kiri dan kanan. Organ aksesori yang ketiga yaitu kandung empedu atau gallbladder. Kandung ini sebuah kantung berbentuk seperti buah pir yang terletak pada permukaan inferior dari hati pada garis yang memisahkan lobus kanan dan lobus kiri yang disebut dengan fossa kandung empedu. Ukuran kandung empedu pada orang dewasa adalah 7 cm hingga 10 cm dengan kapasitas lebih kurang 30 ml. Kandungan empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu atau cairan pencernaan berwarna kuning kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Komposisi getah empedu ini berupa pigmen empedu yang terdiri dari biliverdin dan garam-garam empedu yang terbentuk dari asam empedu yang berkaitan dengan kolesterol dan asam amino bakteri dalam usus halus. Nah, ini ada bagian-bagian dari kandung empedu. Yang pertama yaitu fundus fascia valles. Bentuknya bulat, ujung buntu dari kandung empedu yang sedikit memanjang di atas tepi hati, dan sebagian besar tersusun atas otot polos dan jaringan elastik. Yang kedua yaitu
Corpus vesicale. Bentuknya terbesar dari kandung empedu dan ujungnya membentuk leher dari kandung empedu. Yang selanjutnya yaitu leher kandung empedu. Ini saluran yang pertama masuknya getah empedu ke badan kandung empedu lalu menjadi pekat berkumpul dalam kandung empedu. Yang selanjutnya yaitu ductus cysticus. Nah, ini merupakan saluran berjalan dari leher kandung empedu dan bersambung dengan ductus hepaticus membentuk saluran empedu ke duodenum. Yang selanjutnya yaitu ductus hepaticus, ini saluran yang keluar dari leher, sedangkan ductus choledicus ini saluran yang membawa empedu ke duodenum. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Apabila materinya kurang jelas atau mungkin kalimat saya kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.